Nah, siswani bisa mimpin doa terlebih dahulu. Siap, berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Ini Ibu persesi terlebih dahulu. Nama yang Ibu panggil bisa angkat tangan. Syahwa Putri Restivalia. Hadir, Bu. Salma Putri Adani. Hadir, Bu. Siswandi. Hadir, Bu. Rita Ningrum. Hadir, Bu. Tami. Hadir, Bu. Tinopita. Hadir, Bu. Oh iya, ini siapa ya yang nggak hadir? Masuk. Assalamualaikum. Maaf, Bu, saya terlambat. Kenapa terlambat? Karena saya siaran, Bu. Ini bajunya ini. Astagfirullahaladzim. Dibenerin dulu. Udah. Besok jangan terlambat ya. Hadir, Bu. Karena kita udah mulai pelajaran. Kita masuknya jam 7. Ini udah jam 7:04. Maaf, Bu. Bisa duduk berdoa sendiri. Terima kasih, Bu. Iya. Oke anak-anak, jadi masih ingat pertemuan minggu kemarin? Saya Bu. Apa siswanya? Perubahan sosial. Ya, jadi minggu kemarin kita mempelajari tentang perubahan sosial. Kemudian pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang masih memiliki kaitan dengan perubahan sosial. Apa coba? Saya, Bu. Salma? Globalisasi, Bu. Ya, jadi kita akan mempelajari tentang globalisasi. Apa coba contoh globalisasi? Ya, Bu. Siapa dulu? Saya. Enggak apa-apa, Bu. Rama. Kalau contoh globalisasi menurut saya itu seperti perkembangan transportasi. Dulu itu banyak yang menggunakan delman, sekarang transportasi bisa digantikan dengan motor, pesawat terbang, dan sebagainya. Ya, benar. Coba dari Rita. Kalau dari saya itu tentang pakaian, Bu. Jadi adanya transformasi pakaian dari dulu yang tradisional hingga sekarang ke modern. Seperti adanya OOTD yang dipakai anak-anak remaja, Bu. Iya, benar sekali. Jadi itu contoh-contoh dari globalisasi. Inti dari globalisasi sendiri merupakan tatanan yang sudah mendunia tidak mengenal batas-batas wilayah. Jadi sudah banyak hal-hal modern yang masuk dalam dunia globalisasi ini. Oke, mungkin sekarang bisa dipersiapkan alat tulisnya. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang globalisasi, terutama pada bentuk-bentuk globalisasi dan dampak-dampak globalisasi. Tujuan dari pembelajaran atau capaian dari pembelajaran pertemuan kali ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi terkait bentuk globalisasi, dampak-dampak globalisasi secara tepat, serta dapat menganalisis fenomena globalisasi di lingkungan masyarakat. Oke, jadi untuk pembahasan yang pertama tentang bentuk-bentuk globalisasi. Coba sebutkan bentuk-bentuk globalisasi ada apa saja? Globalisasi ekonomi, Politik, Budaya. ekonomi. Yang kedua apa? Politik. Yang ketiga budaya, budaya. Terus sosial, Bu. sosial. Satu lagi. Tek. Ya. Yang terakhir adalah iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk pembahasan yang pertama kita akan menganalisis tentang globalisasi bidang ekonomi. Kalau kita lihat gambar di depan, apa saja contoh globalisasi di bidang ekonomi? Saya, Bu. Salma. Itu ada perubahan dari pasar tradisional kemudian bertransformasi menjadi supermarket, Ibu. Ya, jadi dalam globalisasi bidang ekonomi ini sudah terjadi perubahan-perubahan ekonomi yang semakin mendunia yang tidak mengenal adanya batas-batas wilayah. Contohnya, kita mau membeli handphone dari luar negeri itu sudah bisa dijangkau dengan sangat mudah menggunakan telepon gitu. Adanya online shop juga itu perubahan, adanya bentuk globalisasi di bidang ekonomi. Kemudian adanya industri yang sudah menggunakan mesin ataupun robot untuk meningkatkan produktivitas itu juga merupakan bentuk globalisasi di bidang ekonomi. Kemudian yang kedua, globalisasi di bidang politik. Coba, ada yang kira-kira mengira dari gambar ini globalisasi bidang politik apa? Rita? Saya melihat adanya kerjasama itu, Bu, antara presiden Jokowi dan presiden lainnya, Bu. Mungkin seperti ASEAN, kemudian kerjasama regional, gitu. Iya, benar sekali. Jadi untuk globalisasi di bidang ekonomi ini merupakan adanya kerjasama antar satu negara dengan negara lain di bidang politik.
Misalnya ada MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa, yang mana di dalam MEE itu adanya terjadi kerjasama di bidang politik untuk ekonomi di Eropa Barat. Seperti itu. Juga ada organisasi-organisasi lain, misalnya tadi disebutkan ASEAN. ASEAN itu untuk ASEAN Tenggara. Kemudian ada apa lagi? UNICEF. Ya, ada UNICEF, PBB, siapa lagi? Ada apa lagi? Ada WHO. Ya. Kemudian yang ketiga, globalisasi di bidang iptek. Yang sering kita gunakan itu apa? smartphone. Ya, ada handphone, laptop. Itu juga merupakan perkembangan adanya globalisasi di bidang iptek. Sudah tidak asing lagi bagi kita adanya handphone itu untuk mengetahui informasi di luar negeri, untuk mengetahui informasi di daerah manapun, kita sudah bisa mengakses dengan mudah dengan kecanggihan adanya iptek. Kemudian juga kita bisa menjangkau pendidikan dimanapun yang kita mau dengan adanya ini. Perkembangan globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang keempat adalah globalisasi di bidang sosial. Apabila kita lihat di gambar berikut, coba kira-kira apa yang ada di benak kalian? Siapa yang mau menjawab? Interaksi mungkin Bu. Iya. Gotong royong, Bu. Terus ada apa lagi kira-kira? Bahasa, Bu. Terus ada apa lagi? Itu ada pertemanan antara orang kulit hitam, orang kulit putih, orang dari Amerika, orang dari Afrika. Iya, jadi adanya globalisasi di bidang sosial ini kita tidak menutup kemungkinan kita mau berteman dengan orang manapun. Kita bisa berteman dengan orang di luar negeri, kita bisa berteman orang di daerah Papua, di daerah Sumatera itu dengan sangat mudah karena dengan adanya globalisasi ini sudah tidak mengenal batas-batas antara suatu wilayah gitu. Kemudian yang ini, yang terakhir globalisasi bidang budaya. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalangan remaja yang ada yang ngefans sama K-pop, ada yang ngefans sama siapa? ARMY. Nah gitu. Jadi itu merupakan sebuah globalisasi di bidang budaya. Misalnya budaya itu budaya luar bisa masuk ke Indonesia, budaya Indonesia juga bisa dikenal oleh negara lain. Jadi itu merupakan bentuk globalisasi di bidang budaya. Jadi kita dapat dengan mudah, dapat menjangkau dengan mudah, dapat mengetahui dengan mudah budaya-budaya manapun. Oke, jadi materi selanjutnya tentang dampak-dampak globalisasi. Ada yang mau menyebutkan apa saja dampak globalisasi? Saya Bu, Syahwa? mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Ada yang lagi? Sanjaran sosial. Gampangnya masuk gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan kebudayaan dan negara tersendiri dan juga tersebut. Siswandi? Hedonisme. Iya. Jadi yang disebutkan tadi, yang disebutkan Mbak Syahwa itu mungkin berkaitan dengan dampak positif. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan terkait dampak-dampak globalisasi. Untuk dampak yang pertama yaitu pengiriman dan penyampaian informasi semakin cepat dan mudah. Kemudian yang kedua, melalui teknologi hidup manusia telah mudah dan menyenangkan. Yang ketiga, melalui industrialisasi semakin terbukanya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Ada yang mau menyebutkan lagi dampak positif selain di depan? Ataupun mau memberikan contoh salah satu poin di depan? Aku Bu, yang nomor pertama. Ya boleh. Dampak positif yang pertama kan pengiriman dan penyampaian informasi semakin cepat dan mudah. Itu bisa dilihat dari menggunakan HP. Terus kemudian yang kedua itu banyaknya jasa kurir untuk saat ini, kayak JNE, JNT. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Rahma. Oke, selanjutnya adalah dampak negatif dari adanya globalisasi. Yang pertama, pembangunan cenderung bersifat ekonomi, mengabaikan kepentingan-kepentingan bidang lainnya, serta menimbulkan dua krisis, yaitu pertama, polarisasi kelas sosial antara yang sangat kaya dengan yang sangat miskin, dan kedua yaitu krisis lingkungan.
Kemudian yang kedua, rusaknya tatanan sosial lokal dan nasional, lingkungan alam, bahasa, budaya lokal dan nasional, kearifan lokal dan nilai-nilai luhur bangsa. Yang ketiga, dominasi ekonomi oleh para pemilik modal sehingga menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Nah, jadi globalisasi itu tidak semata-mata itu menimbulkan dampak positif saja, kita juga dapat terdampak dampak negatif. Contohnya misalnya kita tidak bisa memfilter, jadi nantinya budaya-budaya kita itu bisa tergerus oleh arus dari budaya luar. Ada yang mau menyebutkan contoh lagi? Kira-kira apa dampak negatif lagi dari adanya globalisasi? Saya Bu, Rita. dengan adanya globalisasi ini menjadikan individu itu menjadi lebih individualisme Bu. Artinya seperti contohnya ketika kita berkumpul itu mereka akan sibuk dengan handphone tanpa memperhatikan interaksi yang sedang dibicarakan itu Bu. Iya, benar sekali. Jadi munculnya individualis dalam manusia itu juga bisa akibat dari adanya globalisasi. Oke, ini Ibu punya satu tayangan video. Nanti Ibu minta kalian mencermati videonya dan nanti Ibu akan menunjuk salah satu ataupun dua di antara kalian untuk menyimpulkan ataupun memberikan pendapat terkait isi dari video. Apakah videonya Bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain sedang masuk Lihat. dalam era globalisasi. Di era ini apa saja bisa terjadi, termasuk pergeseran budaya. Banyak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Pergeseran budaya juga mempengaruhi psikologis masyarakat. Berikut liputannya. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Ayu Sore. Saya Anuria Putri. Dan saya Syafati Suryo undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Masyarakat dunia termasuk Indonesia sedang masuk ke dalam era globalisasi. Menurut waktu dalam 5 tahun belakangan ini, kita seringkali mendengar kata globalisasi, baik itu dalam media massa ataupun melalui percakapan sehari-hari. Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, bangsa Indonesia telah masuk ke dalam era globalisasi. Oleh karena itu, globalisasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga terkait dengan masalah atau isu makna budaya, di mana nilai dan makna yang lekat di dalamnya masih tetap berarti. Namun, globalisasi kini mampu menggeser nilai-nilai budaya di Indonesia. Globalisasi dapat merubah perilaku masyarakat karena pertukaran informasi dari luar. Budaya dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Nilai-nilai maupun persepsi sangat berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan atau psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Pengaruh globalisasi yang menyebabkan pergeseran budaya seperti yang terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus yang terjadi di sekolah-sekolah, siswa-siswi yang tidak lagi menghormati guru-gurunya. Siswa melawan guru sudah biasa terlihat di lingkungan sekolah. Tidak hanya itu, pergeseran budaya karena globalisasi juga berdampak pada psikologis masyarakat, sehingga masyarakat mudah terprovokasi, yang pada akhirnya menimbulkan benturan-benturan psikologis dan sosiologis antar masyarakat. Selain itu, masyarakat juga menjadi mudah bertindak anarkis. Untuk menghadapi hal tersebut, ada beberapa alternatif untuk mengatasinya, yaitu meningkatkan sumber daya manusia dan mengembalikan peran aparat pemerintah sebagai pengayom dan pelindung, bukan sebaliknya, justru menghancurkannya demi kekuasaan dan pembangunan dalam bidang mana saja. Oke, jadi gimana nih videonya? Asik Bu. Asik? Asik. Ada yang mau memberikan sedikit masukan ataupun memberikan sedikit pendapat terkait isi dari video? Saya Bu. Siapa? Jadi globalisasi itu bisa menyebabkan pergeseran budaya di dalam masyarakat Indonesia. Contohnya yaitu saat ini itu siswa-siswi banyak yang berani melawan guru. Kemudian juga masyarakat saat ini sudah terprovokasi dan bertindak anarkis. Oke,
Jadi itu yang tadi disebutkan Syahwa merupakan dampak negatif dari adanya globalisasi. Oke, misalnya dari tadi yang sudah disebutkan Syahwa, kira-kira solusi apa yang perlu kita lakukan untuk mengatasi dampak negatif dari globalisasi itu? Ada yang mau menjawab? Siswandi katanya mau jawab, Bu. Siswandi. Ibu, mungkin terkait dengan siswa yang kehilangan moral, mungkin bisa ditanamkan di sekolah itu pendidikan berkarakter. Pendidikan berkarakter. Oke, jadi intinya dari globalisasi untuk kita bisa mengatasi adanya dampak-dampak dari globalisasi itu, yang pertama dari diri kita sendiri untuk bisa menyesuaikan diri dengan adanya perkembangan ataupun perubahan zaman adanya globalisasi itu, bisa agar kita tidak terjerumus oleh hal-hal negatif di dalamnya. Oke anak-anak, jadi tahuis itu nanti kita cara permainannya ini bergerak sesuai lagu yang ibu putarkan. Nanti yang berhenti, misalnya berhenti di Siswandi, nanti Siswandi mengambil pertanyaan dan kemudian dibaca dan langsung dijawab. Ya, kalau pertanyaannya salah ataupun nggak bisa menjawab, nanti ambil soal lagi. Ya, bisa langsung. Ku belum masak sebiji diurung bari-bari, atap kayu bengkok dimakan api, apinya cemcuran. Sambil nyanyi biar rame. Masak sebiji diurung bari-bari, bangga lepok, atap kayu bengkok dimakan api. Ya, salah. Ayo Bapak, yuk. Ini gambar Presiden Jokowi, Bu, dengan presiden dari negara-negara lain. Iya. Pertanyaannya yaitu dari gambar tersebut terdapat bentuk globalisasi apa? Mengapa demikian? Ini globalisasi bentuk politik dengan adanya kerjasama dari negara Indonesia dengan negara lain. Oke, benar. Tepuk tangan untuk saya. Jadi seperti yang tadi Ibu jelasin itu, kalau ada organisasi dari negara satu dengan negara lain itu bekerja sama, bisa masuk dalam bentuk globalisasi bidang Politik. Bidang politik. Oke, yuk lanjut. Bentar. Ya namanya inilah. Ayo, tangan. Siapa lagi? Nah, sahwa. Iya. Titik sahwa ya. Jadi Kak, Berdiri. Ini tadi udah dijawab ya. Jadi ini saya mendapatkan gambar Gambar apa? Ibu berapa Bu? soalnya adalah analisis gambar di atas kaitannya dengan globalisasi. Jadi menurut saya ini masuk ke dalam aspek ke dalam bentuk globalisasi budaya, karena ini kan dari Korea.
Tidak. Ya, lagi dong Bu. Tidak. Satu, Nah, kita. Rita, Iya Bu. bisa ambil pertanyaan. Berdiri, dibacakan. Ini saya mendapatkan gambar supermarket Bu. Gambar supermarket. Iya, supermarket. Terus, soalnya apa? Soalnya analisis gambar di atas kaitannya dengan globalisasi. Ibu saya ingin menjawab, kalau menurut saya kaitan supermarket dan globalisasi ini masuk ke dalam globalisasi bidang ekonomi Bu. Di mana terjadi perubahan yang dulu pasar tradisional sekarang sudah bisa kita temui pasar supermarket yang lebih modern Bu. Iya, benar sekali. Tepuk tangan. Oke, jadi ini masih kurang 3 orang. Ibu acak aja ya. Bu acak. Bisa ambil? Bisa langsung ambil? Bisa langsung ambil. Oke, siapa yang mau menjawab terlebih dahulu dari ketiga itu? Boleh berdiri. Gambarnya online shopping. Online shop. Ya. Apa coba? Jadi ini salah satu bentuk globalisasi dari iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena apa? Nah, jadi iptek ini dampaknya itu ada banyak. Mungkin dampak positifnya itu kita yang dulunya mungkin kita harus ke pasar pagi-pagi untuk membeli suatu barang, tapi kalau di zaman sekarang karena adanya globalisasi, nah, kita itu jadi bisa belanjanya dari online gitu. Itu dampak positifnya. Kalau dampak negatifnya mungkin setiap individu jadi gimana ya, kayak nggak bisa ngatur gitu, langsung Konsumtif ya? ya. Tepuk tangan untuk Tami. Jadi yang tadi disebutin oleh Tami itu adalah dampak dari adanya online shop, baik dari sisi positif maupun negatif. Sekarang Rahma atau Tio dulu? Tio. Saya di sini dapat gambar atau teknologi globalisasi masuk ke dalam iptek. Karena dan di sini ada yang ditulis analisis dampak positif dari globalisasi teknologi pada gambar tersebut. Nah, menurut saya sekarang udah zaman modern, dapat informasi udah dari melalui iptek. Kalau yang dulunya dari koran, dari radio, sekarang udah lebih canggih, dari handphone pun udah bisa sambil dulu mencari informasinya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Tio. Terakhir, Rahma. Ya Bu. Saya Bajunya dirapikan dulu. udah Bu. Saya dapat gambar handphone teman-teman, smartphone. Terus untuk pertanyaannya sendiri, analisis dampak globalisasi dari ilustrasi gambar tersebut. Menurut saya, handphone itu bentuk globalisasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Analisis dari dampak ini, handphone ini bisa menjadi dampak positif apabila digunakan dengan baik. Misalnya dapat berkomunikasi dengan teman yang jauh di sana atau berkomunikasi dengan saudara. Namun di sisi lain, dampak dari adanya smartphone juga ada, yaitu seorang juga lebih individualis karena lebih sering menggunakan handphone daripada interaksi dengan orang lain. Terima kasih, keren. Ini bisa dimasukkan dulu. Asik gak main talking stage? Asik. Oke, besok kapan-kapan kita main seperti ini lagi. Paham gak materi pada pertemuan kali ini? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Ataupun masih bingung? Cukup? Cukup. Oke. Jadi sekarang kita sebelum ini Ibu akan menyimpulkan pertemuan pada siang hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Salma katanya mau menyimpulkan. Salma. Baik, terkait dengan materi hari ini dengan
dampak tersendiri, baik itu dampak positif serta dampak negatif akibat dari globalisasi. Seperti itu. Sekarang kita sebutin bareng-bareng. Ada berapa bentuk globalisasi? 5. Yang pertama, Ekonomi, yang kedua, politik, ya. budaya, sosial, fintech. Kalau dampaknya ada 2 dampak, Positif dan negatif. Oke. Selanjutnya ini ada penugasan. Nah, kita ketemu sama tugas. Tugasnya itu materi yang Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini bisa dibuka di paket, Bisa, Bu. itu dipelajari lagi. Kemudian yang kedua itu mengerjakan soal uraian pada buku paket terkait materi globalisasi. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya terkait soalnya. Kemudian ada tugas lagi untuk mempelajari materi selanjutnya tentang konflik sosial. Oke. Mungkin cukup sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Ketua kelas bisa memimpin doa. Siap, pulang lagi. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak sudah semangat pelajaran pada pagi hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan.